Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa qala aidan fatulibul ilmi habibullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrarihi wa amadana bi daraihi amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para sepuh, pengurus, ketua, dan segenap jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi nikmat iman Islam, panjang umur, hidayah, taufik, kemampuan, sehingga masih mampu menunaikan kewajiban kita thalabil ilmi. Mudah-mudahan manfaat, barokah, husnul khatimah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, kajian masih melanjutkan kajian fikih, karena kajian fikih sangat agak ketinggalan dari kajian yang lain, maka agak diseringkan dibuka kajian fikih. Masih melanjutkan tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yang nomor 5, yakni rukuk. Dan bahasan pada malam ini yaitu kesempurnaan rukuk, atau bisa dibilang sunnah-sunnah di dalam rukuk. Wa yusanu fi ruku'i taswiyatu dhuhri wa unuqin bi ayamudahu mahataya syirah kasofihatil wahidati lil ittiba wa akhdhu rukbataihi ma'anas bihima wa tafriqihima bikafaihi ma'akashfihima wa tafarruqihi asobihima tafriqan wasatok wa qawlu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan lil ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahimakumullah, sunah-sunah di dalam rukuk berarti kita belajar sholat supaya sholat itu sempurna, supaya ada kesempurnaan di dalam sholat, yaitu melakukan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Artinya tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya asal sah sholat. Kalau asal sah sholat, tentu sunnah-sunnah ditinggalkan, tidak diamalkan. Meskipun itu tidak membatalkan sholat, cuman sempurnanya tidak ada, karena tidak melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Para jamaah rahimahullah, salah satu untuk menyempurnakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, yaitu melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat.
Karena orang sholat itu tidak sama, pahalanya tidak sama, ganjarannya tidak sama, tergantung orang yang melakukannya. Kalau sholatnya hanya ukur sah, minimal saja, ya kalau ngomong sah, sah saja, tidak total, cuman tidak sempurna, kurang sempurna. Supaya sholat itu banyak tambahan pahala-pahala sunnah, hingga disebut sholat itu bisa sempurna, ia harus melakukan kesunahan di dalam sholat. Salah satu untuk menyempurnakan sholat yaitu melakukan kesunahan yang ada di rukuk. Jelasan rukuk, syarat-syaratnya sudah dijelaskan Jumat yang lalu. Sekarang materinya sunah-sunah di dalam rukuk. Sunah-sunah di dalam rukuk ini banyak, ada 11, bahkan lebih di sini tertulis 11 ya, hanya 11. Yang pertama yaitu rukuk. Kita sholat ketika melakukan rukuk, supaya ada nilai sempurna di dalam rukuk, yang pertama yaitu ketika rukuk taswiyatun dhuhri wa unuqin. Ketika rukuk itu meluruskan punggung diluruskan dengan kepala, dan kepalanya tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak terlalu tungkul, tidak terlalu dingkluk, lurus. Jadi meluruskan punggung, geger, gulu, dan kepala, ini hukumnya sunnah. Tidak wajib tapi sunnah. Kayak kemarin, Jumat kemarin yang sudah dijelaskan, rukuk ini kalau cuma asal rukuk, asal jadi, asal sah, yang penting membungkuk telapak tangan sampai ke dua lutut. Meskipun kepalanya tidak lurus, berbelok kanan, tengok kiri, terlalu atas atau terlalu tungkul, tidak masalah. Artinya tidak sampai batal, cuma tidak mendapatkan kesunahan. Maka supaya rukuk itu dapat sunnah sempurna, yang pertama yaitu bungkuk, letter L punggungnya, dan kepala lurus dengan punggung, dengan geger leher lurus, dan tidak belok ke kanan, belok ke kiri, tidak terlalu ke bawah dan tidak ke atas, lurus. Itu sunnah. Itu yang pertama. Dari mana ini dalilnya? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi, Kanjeng Nabi nyontohkannya juga seperti itu. Dijelaskan dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslimnya, hadis dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza roka'a lam yuskhis roksahu walam tuswibhu wa kana walakin baina dzalik. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk tidak angkat kepala, tidak menurunkan kepala, tapi antara naik dan turun. Berarti kepala rata lurus dengan punggung, tidak ke atas, tidak ke bawah, lurus dan tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lurus itu sunnah. Para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Sunnah-sunnah rukuk yang kedua yaitu wa akhdhu rukbataihi, wa akhdhu rukbataihi ma'anas bihima. Ketika kita rukuk disunahkan telapak dua tangan memegang dua lutut. Telapak tangan kanan ya lutut kanan, telapak kanan kiri, tangan kiri ya lutut kiri. Itu sunnah. Seandainya kita rukuk telapak tangan tidak ditempelkan ke lutut, tidak nempel, tidak megang lutut, ya tidak apa-apa, masih boleh, sholatnya masih sah, tidak batal. Itu penjelasan udah kemarin. Adapun telapak tangan yang ditempelkan ke dua lutut, ini hukumnya sunnah, dapat pahala sunnah, karena patokannya orang rukuk yang penting mengungkung telapak tangan sampai ke lutut, meskipun tidak ditempelkan ke lutut, karena menempelkan ini hukumnya sunnah. Karena kalau ditempelkan tuh lebih enak, lebih ringan. Tapi kalau nggak ditempelkan, ya berat, mau mengangkat. Batal sih tidak, cuman tidak mendapat kesunahan, yaitu menempelkan telapak tangan ke dua lutut. Ya, itu sih kita sudah seperti itu semua. Kita sudah seperti itu cara prakteknya. Kami kan menjelaskan kesunahan, takut nanti yang sunnah tidak tahu, yang wajib tidak tahu. Kalau udah tahu semua kan enak nanti. Cara mengajarkan orang lain, cara memberitahu orang lain kan jelas mana yang minimal rukuk, mana yang syaratnya rukuk, mana yang sunnah rukuk. Jadi tidak bakal disalahkan orang lain. Tapi kalau menjelaskan keliru harus seperti ini, kalau tidak kayak gini tidak boleh, nah itu nanti bakal disalahkan orang. Belum paham mana yang harus dan mana yang sunnah. Salah satunya menempelkan dua telapak tangan ke dua lutut, itu hukumnya sunnah. Barangkali ada orang yang terlalu banyak pahalanya, tidak butuh pahala sunnah, terus sholatnya hanya bungkuk aja, telapak tangannya tidak ditempelkan. Begitu ditanya pahalanya terlalu banyak, ya tidak apa-apa, terserah saja. Boleh saja ngurangin pahala. Cuma agak gimana itu orang yang tahu. Para jamaah rahimakumullah, menempelkan dua telapak tangan ke lutut ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Perlu kita pahami, karena itu ilmu yang sunnah, sehingga nanti kita bisa meniatkan sunnah, yang wajib bisa niat
wajib. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, hadisnya dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u famakana yadayhi min rubbataini. Kata sahabat Abi Humaid As-Sa'idi, pernah aku melihat sholatnya Nabi, ketika Nabi ruku, telapak tangannya dua Nabi ditempelkan ke dua lutut. Itu karena dipakai dalil. Tapi ini tidak wajib, cuman sunnah. Seandainya ditempelkan ya tidak apa-apa, masih sah-sah aja. Barangkali mau menahan apa-apa, boleh. Para jamaah rahimahullah. Lalu gimana kalau umpama tidak ditempelkan, telapak tangan tidak nempel ke lutut, nggak megangi lutut, ya tidak dapat pahala sunnah, jatuhnya hukumnya makruh. Makruh itu ngurangin pahala, malah ngurangin pahala, karena sudah jelas itu hukumnya sunnah malah ditinggalin, maka makruh ini bisa ngurangin pahala. Ya boleh saja kalau pengen ngurangin pahala, enggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga sunnah-sunnah di dalam rukuk yaitu ma'anas bihima. Yaitu ketika rukuk, lututnya, kedua lutut itu berdiri tegak, jangan ditekuk, berdiri tegak. Kan bisa ditekuk, ada tekuk. Ya tidak apa-apa, cuman tidak dapat kesunahan. Didirikan tegak. Kalau tegak itu kan nanti rapat kuat. Kita mau bungkuk pun ya pas. Tapi kalau kaki ini tidak didirikan tegak, agak ditekuk, lutut itu ya agak nahan. Sehingga untuk mendapatkan letter L punggung itu kesulitan. Bisa tapi agak sulit. Supaya kita mudah mendapatkan badan itu letter L punggung lurus dengan kepala, leher itu bisa dibantu dengan tegaknya dua kaki. Artinya lutut jangan ditekuk, luruskan aja, polkan, baru telapak tangan ini nempel ke lutut. Jadi meskipun tidak ditegakkan, agak ditekuk, ditahan, ya masih boleh. Artinya sholatnya masih sah-sah saja, tidak batal sih tidak, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Para jamaah rahimahullah, itu sunnah-sunnah yang nomor 3 di dalam ruku. Jadi ada yang disunahkan itu menegakkan dua kaki, lutut tidak ditekuk, itu bisa membantu memudahkan kita mengejar lurusnya punggung dengan kepala. Itu enak, mudah, tidak kesulitan. Tapi kalau kaki ini ditekuk, lutut tidak ditekuk dikit, ini sulit, agak kesulitan mendapatkan lurusnya punggung dengan kepala. Itu sunnah di dalam ruku. Sunnah-sunnah yang ketiga, sunnah-sunnah di dalam rukuk yang ketiga yaitu watafriqihima. Ketika kita rukuk,
Dua lutut direnggangkan, jangan dirapatkan. Tentu itu memang mudahnya renggang. Kalau rapat ya kesulitan kita. Bisa-bisa gampang guling, gampang jatuh. Lutut kaki kan dua itu lutut tuh, kaki kan dua. Lutut dua itu jangan dirapatkan, renggang. Ukuran renggang ya ningali telapak kaki. Asal telapak kaki ini direnggangkan ukuran 1 jengkal, ya tentu lutut pun bakal renggang. Tapi kalau telapak kaki ini rapat, ya telapak kaki rapat, ini lutut ya agak rapat, itu kesulitan. Ini bagi laki-laki, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan sunahnya rapat telapak kaki. Telapak kaki kanan kiri dulu, itu bagi perempuan rapat, tidak disunahkan dibuka. Tapi kalau laki-laki sunah dibuka. Cuman bukanya telapak kaki dua, jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar. Biasa aja. Yang sedang aja, ukuran kita normal aja 1 jengkal. Itu normal. Kalau dilebihkan 1 jengkal, bisa dilihat sendiri orang berdiri melangkahnya agak lebar, ya nggak normal. Itu nanti kalau gantiin imam kerepotan. Bisa dicoba sendiri. Yang normal. Maka aturan dalam fikih, cara membuka telapak kaki ketika berdiri cukup 1 jengkal. Itu normal. Nek lebih jadinya makruh, apalagi sampai nyari kaki-kaki orang itu kan sholat nyari kaki orang, udah digeser cari lagi, cari akhirnya diinjak. Jangan itu kurang benar, sebab itu kurang benar. Udah beli diinjak terus. Akhirnya sampai setengah meter, hampir semeter ke belakangnya. Berdiri di depan, di belakang imam. Giliran imam batal, bingung dia mau ganti. Bingung. Ya nggak ikuti aturan soalnya. Coba mengikuti aturan yang dijelaskan ulama, jelaskan dalam kitab fikih, nggak kayak gitu. Fikih itu selaras dengan kita, apa yang normal kita, ya itu diamalkan, enak. Itu aturan fikih, dijelaskan semua oleh ulama supaya ibadah ini enak. Alasannya biar rapat kanan kiri. Masalah biar rapat kanan kiri tidak masalah kakinya, enggak. Masalah rapat barisan antara 1 dan 2 orang itu yang penting renggangnya tidak kosong 1 orang. Itu sudah rapat namanya. Walaupun tidak nempel malah bisa ganggu yang lain, ganggu konsentrasi sholat. Biasa. Itu sunnah. Merenggangkan 2 lutut itu tidak wajib, tapi sunnah. Barangkali yang mau rapat ngikut aturan perempuan, ya tidak apa-apa, batal sih enggak. Cuman gampang guling gitu kan. Gampang itu jatuh. Soalnya kan pondasinya kecil. Ngomong boleh sih boleh, sah-sah. Itu sunah-sunah yang nomor 3 di dalam rukuk. Ada pun sunah-sunah di dalam rukuk yang nomor 5, yaitu ketika rukuk telapak tangan dibuka, artinya direnggangkan. Renggangnya tidak terlalu sedang. Telapak tangan adalah jari-jari dibuka. Telapak tangan itu dibuka. Tidak gini. Tersoal ada itu gini. Dia karena tukang pukul, akhirnya gini aja tangannya. Ya boleh sih boleh, cuman tidak dapat
kesunahan. Sunah telapak tangan dibuka lalu ditempelkan kedua lutut, itu sunah. Seandainya dibuka pun ya tidak apa-apa, gini maksudnya gini. Itu soalnya dari mulai gini sampai nanti sujud pun gini, berdiri ya gini, akhirnya ada refleksnya. Ada orang sholat itu menandakan kurang dalam kajian fikih, kurang jelas. Fikih itu mengatur di dalam suatu supaya sempurna mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Ya asal kosot asal ya sah ya bisa sah, tapi untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat sulit kalau kita tidak mengikut yang dicontohkan Nabi melalui kajian-kajian yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Itu sunnah membuka telapak tangan ketika ruku, ditempelkan kedua lutut. Itu pun bagi kita sudah kayak gitu juga, dan tidak asing lagi. Cuman kadang kita yang nggak tahu itu sunnah atau wajib hukumnya. Nah ini kan baru tahu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya takut ada orang nanya. Ya, udah tahu kan bisa. Oh itu hukumnya sunnah, itu udah wajib. Mana bermanfaat ilmu. Itu yang nomor 5. Sunnah yang nomor 6. Sunnah yang nomor 6 di dalam ruku yaitu ketika ruku jari-jarinya renggang, tapi renggangnya wasaton, wa tafriqon wasaton, renggangnya sedang, jari-jari biasanya normal. Nah rapat kan gini rapat. Kalau ruku ini tidak rapat, nanti beda dengan sujud. Kalau sujud rapat nanti aturannya. Sunnah, ini aturan sunnah. Kalau jari-jari ketika ruku ditempelkan kedua lutut, jari-jari agak renggang. Renggang dikit aja. Renggangnya wasaton, sedang. Enggak banget, kalau banget gini banget tuh. Pol ini namanya, renggang pol. Ini mah untuk nyaruk mie. Yang biasa aja normal. Penting nggak rapat. Rapat kan gini, rapat itu nempel semua. 5 jari disebut rapat ini, tapi dibuka dengan sedang biasa aja. Sedang. Karena apa? Karena kalau dibuka dengan sedang jari-jari ini bisa mempermudah kita menahan badan ketika ruku. Mudah. Memang aturan agama itu memudahkan kita. Memudahkan untuk ibadah, sunnah pahala dapat. Dan bukanya jangan terlalu. Kalau terlalu karena itu terlalu lebar ini. Nah kalau dibuka terlalu lebar ini namanya jari-jari sudah berbelok kiblat, tidak ke arah kiblat. Kalau udah gini, kalau sudah belok ini, jari jentik ini sudah ke arah kemana, tidak ke kiblat. Maka biasanya sedang biasa. Itu sunnah. Jadi sunnah membuka jari-jari telapak tangan, jari-jari tangan ketika ruku, pas ditempelkan ke lutut itu dibuka, watabrikon wasaton, maksudnya bukanya sedang saja, tidak usah terlalu dan tidak usah rapat. Dia seandainya rapat ya masih sah, cuma tidak dapat pahala sunnah. Dibuka pol, ia masih sah sholatnya, cuman tidak sempurna. Bila ditinggal berarti jatuhnya hukumnya makruh. Makruh lagi kita ketemu. Memang orang tuh kalau sholat tidak teliti, ya orang sholat tidak teliti itu asal sah. Itu seringkali melakukan kemakruhan. Dikira hukum makruh, dikira merokok aja. Banyak orang kan taunya merokok makruh.
Rokok ini belum tentu makruh juga itu. Cuma dia tahunya makruh rokok. Yang lain masih ambrek, nggak cuma ngerokok aja. Itu termasuk ini di dalam sholat banyak hukum kemakruhan. Bahkan kita pun juga sering melakukan. Cuma tidak kerasa aja kita, tidak merasa. Kenapa? Karena kurang berilmu ilmunya. Ini salah satunya. Meninggalkan kesunahan-kesunahan dalam sholat ini jatuhnya makruh. Apa saja kan banyak ini. Baru ini rukuk doang ini. Ada 11 macam ini kesunahan. Bila ditinggal semuanya berarti kita melanggar hukum makruh 11 kali. Itu baru rukuk doang itu. Belum yang lainnya belum makruh. Ya makruh itu ya larangan. Larangan hukum cuman tidak ditekan. Berbeda dengan haram. Kalau haram mau ditekan, mau tidak mau ditinggalkan. Kalau tidak ya berdosa. Tapi kalau makruh ini juga larangan oleh hukum, cuman tidak ditekan. Bila dilakukan ya tidak sampai berdosa, tapi kalau dilakukan ditinggalkan dapat pahala. Berarti kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, sholat kita pahalanya berkurang. Itu maksudnya makruh. Ini sunah-sunah. Jadi sebenarnya sunah itu makruh. Jadi telapak kanan, tangan dan jari-jarinya dibuka secara sedang. Ini kalau nggak teliti sih nggak bakal masuk ini. Ketika kita sholat, kita ingin kan ngaji paham nanti prakteknya. Ya prakteknya masing-masing harus kita teliti mana yang sunnah, mana yang harus, mana yang makruh. Nah itu harus teliti, nah itu namanya sholatnya betul-betul mengikuti aturan. Itu yang dicontohkan Nabi kayak itu. Apalagi sholat kan ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling penting, ibadah paling utama itu sholat. Adapun ibadah yang lain cuma ngikut saja, tergantung sholatnya. Sholat ini minongko kepala. Kalau kepalanya ke atas, iya yang bawah pun ikut ke atas, tergantung kepala. Kalau kepalanya berhenti belok, iya di belakang pun ikut belok. Maka amal sholat ini amal yang paling utama. Perlu kita perhatikan, perlu kita koreksi, perlu kita amalkan dengan sebenar-benarnya. Itu membuka jari-jari dengan sedang ketika rukuk, itu hukumnya sunnah. Ya kalau cara pengen ngecek ya cek dulu. Sebelum sholat tuh kita praktekkan dulu. Kita sholatnya tadi kayak ditunda ya, kan bisa dicek sendiri. Kalau memang enggak ya dirubah supaya kita dapat kesunahan, terhindar hukum makruh. Makruh ini banyak. Kelas Nabi, Rasul, wali itu tidak pernah melakukan makruh. Apalagi haram. Apalagi haram, makruh pun tidak pernah. Kok sekali melakukan makruh, tobatnya luar biasa. Itu ulama itu sampai mengeluarkan sodako yang namanya kifarat, itu luar biasa. Itu ulama gitu. Ulama itu satu kemakruhan dilanggar, itu bayar fidyah, bayar kafarat. Ada salah satu ulama siapa itu? Gara-gara cuman minum air pakai tangan kiri, kan makruh dalam hukum itu. Artinya ajaran Nabi hukumnya makruh. Itu ada ulama minum air, kok minum lah pakai gelas, pakai tangan kiri. Cuma itu lupa, nggak sengaja, lupa. Akhirnya dia tobat, bayar kifarat beras 8 ton. Kayak gitu, Mas Malin nah kita mah orang bayar kifarat nggak berasa kita enggak. Makanya jauh dari waliullah, wali murid ya kita. Amal aku beda jauh, bisa jadi
Itu salah satu contohnya. Jadi para wali itu masya Allah luar biasa. Makro aja ini teliti, tidak mau pakai, tidak mau ngamal, apalagi yang haram. Sekali melakukan makro, tobatnya luar biasa. Itu pun lupa, tidak dalam keadaan sengaja. Hukum makro apa saja, banyak itu ulama-ulama itu banyak. Gara-gara melanggar makro dari kelupaan, tapi tobatnya masya Allah luar biasa. Sampai mengeluarkan sodako kiparat beras 8 ton. Itu pun masih diiringi tobat terus, minta ampun. Itulah kenapa kalau kita umpama diberi jatah oleh Allah bisa memenuhi undangan di Baitullah, di Baitul Nabi, maka yang pertama kita datang ke sana apa? Minta maaf. Itu yang paling utama. Teman-teman dari kelas di beda, semua maka selama-lama karena adab-adab itu banyak, adab-adab itu paling utama. Ketika kita datang ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah, berdekatan dengan makam Nabi, yang paling utama adab kita minta maaf. Itu aja. Berarti jelas kalau orang itu minta maaf, berarti rumongso dirinya itu rendah, kurang, segala-galanya kurang. Jangan merasa hebat, merasa nanti sebaliknya. Wah, saya sudah datang ke sini ya Rasul, hebat. Jangan gitu, itu masalah. Harus merasa banyak dosa, minta maaf. Sama, minta maaf kepada Nabi. Kalau kita jarak ke Nabi itu, harus ngomong hati kita. Bahasa kita tidak apa-apa, nggak usah bahasa Arab, tidak apa. Ya Rasul, ya Habibullah, ya Nabiullah, kami datang jauh dari negara kami ke sini. Pertama terus terang minta maaf sebesar-besarnya. Dari apa ini? Kita kan tidak tahu. Pada salah kita mau banyak, salah kita mau banyak sama Nabi itu. Wong itu jelas kata kita sendiri, kata Nabi kita, Rasul kita, Atib kita, panutan kita, tapi kita tidak mengenal keluarga Nabi. Itu pun sudah keliru. Ya kalau emang itu nabimu, rasulmu, angkatanmu, pemimpinmu, menjadi harapan syafaat, ya tentu harus paham keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Itu baru namanya mahabbah, demen dengan Rasulullah. Kalau kita kan cuma mahabbah doang, kesananya nggak dipikirin. Giliran keluarga artis apa semua kita. Kan ya clear juga. Makanya kalau datang ke sana paling penting yaitu minta maaf. Satu, minta maaf dan minta didoakan. Nanti kalau sudah pulang dari tanah suci bisa mengingat banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya adab. Itu harus ada. Jangan sampai tidak. Kalau tidak berarti hati diisi sebaliknya, seolah-olah kita bisa datang ke tanah suci seolah-olah sudah unggul. Itu keliru. Karena sana itu niatnya ibadah. Ya tentu harus pakai toto kromo, harus pakai adab. Banyak dijelaskan oleh ulama banyak. Para jamaah rahimahullah, itu salah satu sunnah yang diajarkan Nabi di dalam sholat, yaitu ketika kita rukuk, jari-jari tangan itu agak dibuka dengan sedikit, artinya tidak rapat dan tidak terlalu banget dibuka, sedang. Itu rukuk. Berbeda nanti kalau sujud. Nah, lain lagi. Kalau sujud itu nanti aturannya sunnah, jari-jari rapat itu. Dan bukan ini tidak rapat. Itu kalau sujud. Ada nanti aturannya sujud ada sendiri. Para jamaah rahimakumullah, itu sunnah yang nomor 6. Sunnah yang nomor 7, ketika kita rukuk
yaitu jarinya menghadap kiblat. Jarinya menghadap kiblat. Kiblat itu ya ke bawah, ke bawah. Ya tentunya tadi sama dengan tadi. Tentunya itu agak dibuka, sedang tidak terlalu. Kalau terlalu nanti keluar kiblat, tidak menghadap kiblat. Meskipun itu menghadap bawah tidak apa-apa. Bawahnya maksudnya kiblat. Soalnya kita kalau diluruskan itu sama, nilainya menghadap kiblat. Dibuka kiblat. Ada juga dibuka tapi gini, kan beda ini. Ini juga dibuka ini, tapi kan berarti jarinya tidak menghadap kiblat. Ya tidak apa-apa, cuma tidak dapat kesunahan. Sunahnya gini, agak dibuka, sedang diluruskan. Supaya apa nih? Supaya jari-jari menghadap kiblat. Karena orang sholat ini disuruh menghadap kiblat, bukan nyembah kiblat, bukan, lain lagi ya. Menghadap kiblat artinya menghadap Ka'bah. Tetap yang disembah Allah. Kenapa? Emang Allah nyuruhnya gitu, nyuruhnya gitu. Sholat menghadap Ka'bah, tetap yang disembah Allah, hanya mengarah saja. Bukan artinya nyembah Ka'bah, bukan. Cuman Allah nyuruhnya gitu. Jadi sunnah jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Sunnah. Sunnah lagi yang nomor 8 ketika ruku. Ketika ruku yaitu kedua matanya melihat tempat sujud. Kedua matanya tempat sujud yang dilihat. Dan yang nomor 9 dibuka. Dibuka itu maksudnya tidak kejam, melek sama. Ya kalau melek kan sunnah, jadi mata dibuka. Dan nomor 9 yang dibuka matanya, artinya melek, tidak merem. Meleknya melihat tempat sujud, sunnah. Berarti kalau kita ruku jangan merem, jangan merem, takut ditinggal imam di bawah. Melek. Lah melek melihat apa ini? Lihat tempat sujud. Dan tidak usah geser. Itu aja lihat ya. Kedip-kedip lihat itu aja. Jangan kesana kesini. Kalau lihatnya kesana kesini nanti bisa-bisa sampai kemana-mana itu. Apalagi karpetnya kotor. Karpetnya kotor ini. Wah, mana lagi karpet gue di rumah kotor juga. Sampai di rumah itu sholat itu. Sampai ke mobil juga, mobil gue juga kotor juga ya. Ingat mobil lagi. Mana mobil mau dibawa main kembali, ingat kembali lagi. Sholatnya lah, jangan. Ada sholat itu sampai kemana-mana itu. Maka aturan dalam sholat ini tidak boleh diem. Artinya baca tidak boleh diem. Bacanya apa yang itu baca? Jadi bagi makmum ini kan tidak boleh diam. Meskipun sudah baca-baca sudah selesai, imam belum selesai, tetap bagi makmum ini baca terus, tidak usah berhenti. Contoh ini ruku, ruku ada bacaan tasbih 3 kali, sunahnya, sunah lagi 11 kali. Kita ini makmum sudah baca 3 kali, 5 kali, imam belum iktidat, tetap baca terus, jangan berhenti, jangan. Terus baca tasbih. Mau berapa puluh kali tidak apa-apa, masih disunahkan. Artinya bacaan makmum ini tidak ada batas. Ini makmum ini. Bacaan makmum di dalam sholat tidak ada batasnya. Mau berapa kali tidak ada batas. Batasnya ketika imam sudah gerak. Batasnya itu. Jadi kalau imam sudah iktidal ya ikut iktidal, selesai. Imam ruku ya ikut ruku, imam sujud ya sujud, itu batasnya makmum. Jadi ketika ruku mata melek, jangan merem. Lihat apa? Lihat pas tempat sujud. Kita dilihat selama ruku lihat aja. Gimana kalau merem? Ya
boleh saja, batal sih enggak, cuma tidak dapat sunnah. Nah kami sih sering riyip kalau buka mah lihat kemana-mana itu kalau kami ya pokoknya buka tapi dikit, yang penting kelihatan tempat sujud ada pokoknya, ya penting tidak merenung semua dibuka apa nih, kelihatan kanan kirinya, emang mata keranjang seperti itu. Akhirnya mau kemana-mana biar ya itu bisa ngatur kita sendiri gimana caranya supaya enak di dalam sholat, khusyuk gimana nggak bisa diatur sendiri kita. Berhenti sih tidak apa-apa, berhenti aja walaupun dibukakan tidak pol dikit aja, penting tidak mau mengalap kesunahan. 8-9 yaitu buka mata, melek dan melihat tempat sujud. Yang ke-10 ruku, sunah-sunah di dalam ruku yaitu baca zikir. Baca zikir, zikirnya apa? Ya sebagaimana sudah kita baca, bacaan tasbih. Tasbih yaitu baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Awalnya subhana rabbiyal azimi aja, lalu ada tambah lagi wa bihamdihi. Artinya selain riwayat ada cuma rabbiyal azimi, ada lagi riwayat ditambah lagi wa bihamdihi. Berapa ini bacanya? Ini kan bacaan sunnah, tidak wajib, tidak rukun, tidak. Ini sunnah. Berarti kalau kita ruku, tidak baca ini, tidak baca tasbih, diam aja, ya sah saja sholatnya. Karena bacaan zikir ini hukumnya sunnah. Yang disunahkan baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali ini? Minimalnya sekali, itu sudah dapat pahala sunnah. Maksimalnya sempurna, minimal sempurna 3 kali, minimal sempurna. Sempurna pol 11 kali. Tapi ini nanti dilihat dulu siapa ini yang 11, lain lagi bahasanya. Jadi minimal sunnah sekali, walaupun kita baca sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi udah dapat pahala sunnah, cuman belum sempurna. Kalau pengen sempurna, minimal sempurna 3 kali, maksimal sempurna 11 kali. Maksimal sempurna 11 kali ini disunahkan, tapi ini untuk siapa ini? Kan tidak. Yang namanya sholat itu ada sholat sendiri, ada jadi imam, ada jadi makmum. Kan beda-beda itu. Apakah semua itu disuruh aturan sunnah sempurna 11 kali? Tidak. Ini tertentu. Yang disuruh sunnah maksimal 11 kali ini bagi orang sholatnya sendiri, tidak bawa penumpang, tidak bawa makmum, sendiri di rumah atau di mana saja lah, kalau tidak jamaah itu maksimal sempurna 11 kali. Adapun sholatnya jadi imam tidak boleh 11. Kalau dibaca 11 malah hukumnya makruh, kurang baik. Berapa? Cukup 3 kali. Itu kalau jadi imam. Beda lagi. Kalau tadi 11 sholat sendiri memang polnya sunnah, disunahkan 11 kali. Pol sunnah, maksimal sunnah itu. Tapi kalau jadi imam cukup 3 kali saja. Kenapa? 3 kali ini sudah minimal sempurna, sudah dapat sempurna walaupun tidak maksimal. 3 kali aja. Kenapa ini imam cuma 3 kali? Karena ini membawa penumpang, membawa makmum. Ya
namanya makmum kan nggak sama. Ada yang senang sholatnya cepat, ada juga orang tuh senangnya lama sholatnya. Kan beda-beda. Karena namanya orang banyak kan nggak sama. Kita pun yang kadang ingin cepat, ingin lama, nggak sama. Maka bagi imam yang nyopir itu cukup ngalap kesunahan asal dapat sempurna. Cukup 3 kali. 3 kali saja sudah saya tambah. Ditambahin malah makruh, kurang baik. Jadi itu namanya sopir mengingat penumpang. Tahu penumpang. Ada sopir itu tidak ingat penumpang. Wah, salahnya kusur, udah urus penumpang. Ya, tentu penumpangnya ya kebingungan. Ya, kayak gitu aja, maksudnya sama. Yang kita nyopir aja baik bang sopir sini. Oleh karena itu hukum membatasi bagi imam cukup 3 kali saja, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangi. 3 kali saja sudah dapat kesempurnaan. Adapun ini kalau sholatnya jadi makmum, nggak ada batas, berapa, nggak ada. Kalau jadi makmum, batasnya asal sudah imam gerak. Kalau imam ini belum gerak, walaupun kita sudah baca tasbih 3 kali, jangan berhenti, baca terus. Ini sudah 5 kali, terus 10 kali, terus sampai imam iktidal. Artinya tidak ada hitungan. Mau berapa aja tidak apa-apa, masih disunahkan itu. Mau 10 kali, 20 kali masih sunnah. Itulah kenapa di dalam sholat aturannya jangan sampai berhenti tidak baca. Ya kalau kita berhenti tidak baca dalam sholat, ya tentu kan bengong kelamun aja. Imam belum kelar, kita udah kelar, gimana ini? Hampir bagi orang itu. Gara-gara tidak baca terus. Sibuk kita baca, mau dapat berapa masih disunahkan. Itu kalau makmum, batas bacaannya tidak ada hitungan, terserah imam. Kalau imam sudah iktidal, ya baru kita berhenti atau tidak baca, ikut imam iktidal. Jadi bacaan tasbih ini minimal 1 kali, ya minimal 1 kali ini ya bagi semuanya, mau sholat sendiri, sholat jadi makmum atau jadi imam. Kalau jadi imam tetap dianjurkan 3-nya, karena itu minimal sempurna, jangan dikurangin, jangan ditambah, cukup 3 sunnah. Para jamaah rahimakumullah, itu bacaan zikir atau tasbih di dalam rukuk hukumnya sunnah, tidak wajib. Meskipun kita tidak baca apa-apa, diem aja, ya masih sah-sah aja. Soalnya tidak batasi, tidak cuma kurang sempurna karena tidak melakukan bacaan-bacaan yang disunahkan di dalam rukuk. Para jamaah rahimakumullah, dari mana ini bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ini asal usulnya? Ada bacaan itu, asal usulnya itu dijelaskan dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis dari sahabat Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabat Nabi yang makamnya di Mesir. Itu banyak makam sahabat Nabi. Habis yang menghafal hadis dari sahabat Nabi yaitu Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini imam Quran, termasuk imam Quran awal sahabat. Sebelum muncul imam-imam Quran,
imam-imam ahli tafsir ini Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juwaini ini sudah menjadi ahli tafsir. Ini belum ada, ulama-ulama belum muncul, tapi ini sahabat ini sudah ahli tafsir Quran, atau disebut mu'alim Quran, ilmu Quran ini menguasai. Kata Uqbah radhiyallahu anhu, lama nazalat tasbih bismi rabbikal azimi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat dari nabinya, ketika turun ayat dari surat Al-A'la yang punya fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa itu? Benar. Iqra. Maka kata Nabi, ayat ini jadikanlah bacaan di dalam ruku. Jadikanlah bacaan di dalam ruku. Surat itu bukan suratnya, surat Waqi'ah ya, Waqi'ah salah. Ini ada yang Al-Quran sini, namanya apa isinya? Kalau saya surat Waqi'ah ayat 7 ada. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi, ayat ini jadikanlah bacaan di dalam sholat ketika ruku. Itu nyuruhnya Nabi, sehingga sampai sekarang ini dipakai bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Karena ruku ini kan gerakan sholat yang anyar ini. Khusus umat Nabi, sholat ada ruku ini, dulu kan tidak ada ruku sholat itu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak ada ruku. Dan Nabi pun ketika sholat sunnah pun sebelum perintah 5 waktu pun ya tidak ada ruku. Coba berdiri, sujud, tidak ada. Jadi mulai ada peraturan ruku di dalam sholat ini baru, tidak sama dengan nabi-nabi yang dulu. Maka bacaannya pun ketika turun ayat itu, surat Al-Waqi'ah ayat 74 itu kata Nabi sama Sayyidina Uqbah tadi, ayat ini jadikanlah untuk bacaan di dalam sholat ketika ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Adapun tasbih yang di sujud kan tidak sama itu. Kalau ruku kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini pun juga sama, cuman beda surat. Kalau yang ini ketika turun ayat surat Al-A'la, Al-A'la, Sabbi isma rabbiyal a'la ladzi khalaqal. Ayat ini ketika turun sama kata Nabi, ja'alu bacaan, jadikanlah bacaan ayat ini di dalam sholat ketika sujud. Itu asal usul bacaan tasbih di dalam ruku dan asal usul tasbih bacaan di dalam sujud. Itu dulu asal-asalnya gitu, sampai sekarang kita masih pakai. Para jamaah rahimakumullah, itu sunah-sunah yang di dalam ruku ada 10 ini di dalamnya. Nanti ada tambah lagi sebelum ruku sunah apa? Ada 2. Sebelum ruku disunahkan ada 2 apa? Baca takbir dan ngangkat tangan. Nah, itu juga sunah juga ini. Cuman sunah yang 2 ini kan sebelum ruku dia mau ruku. Jadi kalau digandengkan dengan 2 itu ya ada 12. Yang tadi kan 10 lah. 12. Yang 2 ini baca takbir dan ngangkat kedua tangan. Kan sunah itu
mau ruku atau mau ruku, kan berdiri itu mau ruku, disunahkan mengangkat tangan dan baca takbir, itu sunah. Berarti kalau kita tidak baca takbir, tangan pun diem aja, langsung aja ruku, ya sah-sah aja, sholatnya masih sah, cuma tidak dapat pahala sunah. Ngangkat tangannya ya seperti takbir aja, tangan diluruskan dengan telinga yang sedang, jari-jari normal biasa, itu sunnah. Jadi sunnah digandengkan dengan dua sunnah sebelum ruku, ada dua, jadi ada 12 kesunahan di dalam ruku. Dan masalah bacaannya ini Dikir dalam ruku ini berbeda-beda riwayat, artinya banyak ulama yang mengatakan bacaannya berapa ataupun ada tambah juga, ada sebagian. Cuma ini secara ringkas normalnya umumnya yang dibaca di dalam ruku yaitu tasbih minimal 1 kali, minimal sempurna 3 kali, pol sempurna 11, malah kalau Imam Ghazali sampai 27 tasbih, 27 kali. Apa boleh? Boleh, tidak apa-apa. Mau 1000 pun tidak apa-apa. Cuman sholatnya harus sendiri, jangan jadi imam. Jadi imam nanti repot makmumnya. Tidak apa-apa. Kita sholat sendiri, baca tasbih sendiri, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting masih ada di dalam waktunya. Artinya jangan sampai kita keluar waktu sholat. Tidak apa-apa. Mau 500, mau 1000, 2000, baca tasbih itu mana? Boleh-boleh saja. Mau itu sunnah. Tidak apa. Para jamaah rahimakumullah, itulah sunnah-sunnah di dalam ruku. Dalam sholat ada 10 dan 2 sebelum ruku, baca takbir dan mengangkat tangan, itu sunnah. Mengangkat tangannya caranya tangan diangkat dulu. Kalau sudah tangan sampai ke sini baru kita gerak mau ruku. Kalau ini belum sampai sini jangan gerak dulu. Ini dulu gerakan tangan sampai sini dulu. Nah, kalau udah sampai sini baru kita turun ke bawah. Ini mau tangan belum sampai udah turun, nah itu namanya prakteknya sunnah kurang pas, kurang betul. Jadi ada aturan pun ada supaya jelas dan supaya benar-benar mengikuti aturan yang diajarkan oleh guru. Jadi tangan diangkat, ini belum gerak, ini badannya masih berdiri, berdiri biasa gini. Allah, kan masih berdiri nih. Kalau sudah sampai sini, nah baru kita menggerakkan badan mau ruku. Itu juga sering juga orang pas itu. Ini tangan belum sampai ke atas, belum sampai ke telinga, lurus telinga. Ini sudah setengah ruku. Nah, itu namanya prakteknya kurang pas. Ya, nama sholat itu ada gerakan. Sholat itu ada gerakan, ada bacaan, yaitu ditentukan, udah diatur dalam hukum, tidak bisa digeser, tidak bisa dirubah. Ya harus mengikuti aturan, biar betul sunnahnya, biar betul, yang wajib biar betul, biar benar mengikuti aturan dalam syariat. Para jamaah rahimakumullah, itulah mungkin kajian pada kesempatan ini yang menjelaskan tentang ilmu fikih, tentang masalah rukun sholat yang kelima yaitu ruku, dan bahasan yang tadi yaitu sunnah-sunnah ketika ruku. Ada 10 yang di dalamnya ruku, ditambah sunnah sebelum ruku ada 2, jadi ada 12. Cuman yang terakhir ini cara